Halo adik-adik. Halo. Nah, nggak kerasa ya, ternyata kita udah hampir 2 tahun nih Bina Imannya online terus. Bener banget nih. Tapi jangan sedih karena sebentar lagi mungkin Agustus kita udah bisa lagi untuk tatap muka, udah bisa seru-seruan bareng, Kak. Wih, bener nih ya Kak Iya, Joan. jadi nanti tanggal 7 Agustus jangan lupa datang ke GKP lantai 3, kemudian kita mau seru-seruan bareng, udah bisa nyanyi-nyanyi bareng, kemudian udah bisa ketemu kakak-kakaknya langsung sama teman-teman semuanya. Nah, tapi untuk hari ini kita masih online dulu ya. Bener banget. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berdoa yang baik. Nah, adik-adik udah tahu belum nih di rumah cara berdoa yang baik tuh seperti apa sih? Nah, tapi hari ini seperti biasa nih, kayaknya Freddy udah sembuh nih ya kemarin Iya, dari terakhir sakit ya sih sakit ya, Mm-mm. tapi Kita kayaknya panggil udah dulu yuk, sembuh. coba yuk Freddy ada nggak ya? Freddy. Freddy. Yeay, hari ini kita bersama Freddy. Kita bakal ceria-ceria banget hari ini bersama Freddy, tentunya bersama kakakku dan Kak Joan. Jangan kemana-mana, tetap terus ini ya nontonin kita. Bener banget. Oke, kalau gitu kita mulai bina iman kita. Kita bakal nyanyi-nyanyi doa pembuka dulu. Abis itu kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Yeay. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman kita hari ini, kita mau berdoa dulu, berdoa pembuka. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita nyanyi sama-sama yang tahu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pagi ini kami boleh berkumpul bersama dalam Bina Iman online ini. Sebentar lagi kami ingin bersukacita memuji-Mu dan belajar firman-Mu. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Berkati juga guru-guru kami dan keluarga kami ya Tuhan. Semoga teman-teman kami yang sedang sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan ini bersama diberi kesembuhan dan perlindungan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai renungan hari ini, kita mau baca Injil sama-sama ya. Diambil dulu Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, minta tolong bantuan orang tuanya kalau mungkin agak susah buat carinya. Hari ini bacaan Injilnya dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya, kakak bacain langsung dari Alkitabnya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia yang meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga.
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, halo Freddy. Halo Kak Cecil. Nah, adik-adik, Freddy, tadi kan kita dengerin nih firman Tuhan yang dibacain sama Kak Joan. Freddy tahu nggak sih sebenarnya doa yang baik itu seperti apa? Yang gimana ya Kak ya? Tadi ada nggak di bacaan hari ini? Ada dong. Freddy sih kayak pernah denger tuh doanya deh, kalau nggak salah deh. Nah, memang. Jadi adik-adik di rumah juga pasti udah sering banget mendengar doa yang tadi ada di firman Tuhan ya. Jadi doa itu memang doa Bapa kami yang kita sering dengar dan kita doakan setiap hari nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak, di doa Bapa kami itu kita sudah mencakup 3 hal, Freddy. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita, dengan kemuliaan nama Tuhan, diberkati sama Tuhan seperti yang Bapak ajarkan di dalam doanya. Nah, yang kedua nih, kalau Freddy tahu di dalam doa itu berikanlah kami rezeki pada hari ini, ya kan? Iya. Nah, itu kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita rezeki, memberikan kita makanan yang cukup kepada kita, kepada sesama juga kita Iya. berdoanya, ya kan? Nah, itu yang kedua, berarti bersyukur, meminta. Yang ketiga adalah jangan lupa kita tetap harus memohon ampun, Freddy. Gitu. Ya kan? Iya. Karena di dalam doanya, ampunilah kami yang berdosa ini seperti kami pun mengampuni yang berdosa, ya kan? Iya. Dan yang bersalah kepada kami, gitu kan. Selain Bapa mau mengampuni kita, kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Jadi kita tetap harus memohon ampun dengan apa kesalahan kita hari itu, Freddy. Gitu. Freddy udah jelas belum nih dengan ketiga doa yang kita harus ucapkan setiap harinya, dan itu adalah doa yang baik. Karena memang doa itu Bapa yang ajarkan langsung kepada kita. Maka namanya adalah Bapa kami yang ada di surga, gitu. Berarti ada 3 itu ya Kak ya. Benar. Intinya ada kita untuk minta ampun atas dosa-dosa kita, terus minta berkat buat diri kita, buat sesama kita, terus juga bersyukur. Betul banget. Jadi Tapi Kak, berarti kalau doa gitu sama semua dong. Doa Freddy harus kayak doa teman Freddy gitu nggak? enggak. Nah, doa itu sama aja kayak Freddy curhat nih sama Tuhan. Apalagi kalau misalkan Freddy lagi ada pergumulan, Freddy lagi ada kegalauan, Freddy ada pokoknya lagi cemas, ataupun walaupun lagi cemas ataupun Freddy lagi senang, Freddy tetap harus berdoa. Makanya kita harus bersyukur kan. Walaupun kita senang, kita juga bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kita lagi sedih, berdoa kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan akan menjawab nih doa-doa Freddy. Walaupun mungkin doanya nggak dijawab langsung, nggak instan. Kita harus membangun dulu hubungannya dengan Tuhan pokoknya ya. Nanti kakak akan jelasin lagi lebih lanjutnya ya, Freddy, oke? Oke, Freddy siap dengerin Kakak. Dengerin terus. Oke, Freddy, kita lanjut lagi. Tadi seperti kakak yang mau kasih tahu ke Freddy, kita harus membangun relasi dengan Tuhan untuk berdoa yang baik ya, teman-teman. Kita harus berdoa itu walaupun meminta, kita harus tahu dulu nih kita mintanya buat apa ya. Jangan tiba-tiba Freddy mintanya juga nggak boleh berlebihan nih, Freddy. Ntar Freddy doa, ya Tuhan berikanlah aku mobil Lamborghini gitu. Aduh, padahal Freddy mau banget itu. Nah, tapi ada usahanya atau tidak nih dari Freddy? Kalau Freddy cuma berdoa doang, Tuhan gak akan kasih. Jadi, Tuhan itu akan, yang pertama nih Freddy, Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gimana Misalkan contohnya Kak? Misalkan Freddy berdoa nih, ya Tuhan berikanlah makanan yang cukup untuk hari ini. Ya Tuhan mungkin akan berikan makanan yang cukup, bukan makanan yang Freddy inginkan. Misalkan Freddy maunya mau stick. Iya, Freddy maunya makan steak setiap hari, makan pizza setiap hari, kan nggak bisa. Jadi Freddy tetap makan karena butuh makan untuk energi Freddy hari itu, untuk energi teman-teman buat hari itu makan. Tapi ya itu yang dibutuhin apa Freddy apa, bukan apa yang Freddy inginkan gitu. Oke. Jadi berdoanya juga harus yang ini ya, yang baik ya, nggak boleh asal minta. Oke. Nah, yang kedua, tapi mintanya gimana dulu nih Freddy? Relasi Freddy sama Tuhan udah bagus apa belum? Freddy rajin ke gereja nggak?
Lumayan. Ayo bohong nih, ke gereja nggak? Ya kadang-kadang gereja, kadang enggak. Nah itu nih adik-adik juga nih yang di rumah harus sering ke gereja juga ya. Setiap minggu kita hanya meluangkan waktu 1 minggu sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Maka yaudah datang ke gereja. Sekarang udah bisa gereja offline juga kan. Sekarang adik-adik juga udah boleh datang ke gereja untuk offline, datang ke gereja gitu. Nah terus adik-adik dengan sesama baik nggak nih? Ya kan Freddy sama sesama sama temen sama Belang kemarin baik nggak? Baik, kalau mau bilang Freddy baik. Sama yang lain? Baik. Kan mikir kan, ayo. Jadi harus baik sama semua sesama ya. Walaupun apalagi musuh juga, kan Tuhan Yesus juga pernah ngajarin kalau kita harus menyayangi musuh kita kan. Nah, jadi itu relasi kita dengan Tuhan dan sesama harus baik. Freddy harus rajin berdoa, sebelum makan mengucap syukur, berdoa makan, sebelum makan bangun tidur mengucap syukur atas hari yang telah diberikan buat Freddy dan teman-teman di rumah juga. Jadi Freddy harus mengucap syukur pertama, berdoa yang baik, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi Freddy mulai sekarang harus rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi kok kadang-kadang Freddy ini pengen sesuatu, Freddy doa udah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak kekabul-kabul juga Kak. Gimana kan kadang-kadang Freddy jadi capek. Sebenarnya doanya dijawab apa enggak sih Kak? Nah jadi gini Freddy, kan tak seperti yang tadi kakak kasih tahu, yang pertama apa? Doa buat apa yang Freddy butuhkan, Tuhan akan memberikan yang Freddy butuhkan, bukan yang Freddy inginkan. Berarti kalau memang menurut Tuhan itu nanti, oh ternyata Freddy udah butuh nih dengan doa yang Freddy ucapkan setiap harinya, nah Tuhan akan kasih. Jadi ada waktunya Freddy memang. Buktinya nih ya seperti yang di bacaan firman tadi nih, Kak Joan udah kasih tahu nih kalau tadi dia ngetok pintu rumah sahabatnya, ya kan? Diketok terus. Ya kan, diketok terus kan. Padahal mungkin yang di dalam rumah itu menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anak sudah tidur, nggak bisa bangun, nggak bisa beri apa yang teman-teman minta itu, saudaranya minta, ya kan? Tapi apa yang dilakukan sama saudaranya? Dia ketuk terus, dia berusaha terus, akhirnya dibukakan dan diberikan, ya kan? Iya. Nah, sama seperti firman Tuhan yang ada di Lukas 11 ayat 9, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Freddy. Jadi jangan pantang menyerah, pokoknya jangan menyerah ya. Kalau memang Freddy udah inginkan, Freddy tetap usaha, tetap diminta, tetap berdoa, tapi tetap harus dengan usaha ya. Berarti doanya juga harus terus-terusan ya Kak ya. Betul, tuh adik-adik di rumah juga nih kalau mau meminta sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh, harus bangun relasi dulu nih sama Tuhan yang bagus, harus membenarkan diri Freddy dulu, membenarin diri teman-teman dulu, seperti itu. Nanti Tuhan akan menjawabnya. Oke deh kalau gitu Kak, Freddy siap nih, jadinya mau doanya lebih rajin lagi. Tiap hari diulang-ulang terus sambil usaha juga. Betul, ya kan seperti mungkin bapak yang jahat aja kalau diminta ikan tidak akan memberikan ular, betul? Misalkan Freddy papanya kasih Freddy minta ikan sama papanya, kan nggak mungkin papanya kasih ular kan? Gitu, sama seperti bapak tidak akan memberikan, apalagi bapak kita yang di surga ya, bapak yang di surga tidak akan memberikan yang buruk kepada kita. Gitu Freddy, sudah jelas ya Freddy ya? Jelas banget nih Kak. Nah, itu nih adik-adik renungan kita hari ini. Jadi jangan lupa terus dengerin firman-firman Tuhan yang kita bawain, yang apalagi Freddy bawain juga ya Freddy ya. Oke, renungan yang kita bawain semoga bisa bermanfaat buat adik-adik. Nah adik-adik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita mau doa-doa sama-sama dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik, disiapkan, dipastikan sudah hening, dilipat tangannya. Kemudian tadi kan kita udah belajar ya cara berdoa yang baik, jadi kita harus berdoa yang baik ya hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersenang-senang dan belajar bersama. Kami sudah belajar cara berdoa yang baik,
dan belajar untuk selalu percaya akan rencana-Mu. Berkati kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang mau membantu sesama dan peduli terhadap sesama, serta bisa menerapkan firman-Mu. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah segala kegiatan kami bisa segala memuliakan nama-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih.